Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainda Usman Aulia. Saya di sini sebagai pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan sekaligus menjadi pembina putra di Pangkalan SMA PGRI 43 Singaparna. Adik-adik yang saya banggakan, hari ini saya akan memaparkan materi PLS, pengenalan lingkungan sekolah, yaitu terkait kepramukaan. Tentunya adik-adik sudah tahu apa itu pramuka. Ya, pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Karana, gitu ya. Pramuka ini lahir dan digagas oleh beliau Lord Baden-Powell, ya. Pada waktu itu Lord Baden-Powell membentuk organisasi kepemudaan, yaitu pramuka, dan kalau di luar negeri itu disebutnya Scouts gitu ya. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, gerakan pramuka ini masuk ke negara kita, Indonesia, dan dideklarasikanlah gerakan pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Kemudian berkat bantuan Perdana Menteri namanya Insinyur Juanda, nah maka perjuangan gerakan pramuka itu menghasilkan keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 dan langsung ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia. Kemudian gerakan pramuka diperkenalkan secara resmi kepada halayak umum bersamaan dengan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan penghargaan atau panji sebagai keikutsertaan para pandu yang berjuang mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sejak itulah ya tadi dikatakan pada tanggal 14 Agustus 1961 ditetapkanlah sebagai Hari Pramuka ya. Adik-adik juga merasakanlah ketika di SMP-nya masing-masing seperti itu. Berdasarkan surat keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 1986 di Timor nomor 10 dalam hasil kesepakatan Musyawarah Nasional tentang Bapak Pramuka ya. Bapak Pramuka yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, yaitu Raja Kesultanan di Yogyakarta gitu ya, sekaligus menjadi gubernur di Yogyakarta dan juga wakil Presiden Indonesia yang kedua gitu ya. Jadi sekitar tahun 1973 sampai 1976 dan pernah menjabat sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka gitu ya. Kemudian karena kita sudah memasuki sekolah menengah atas, jadi di pramuka itu ada tingkatan ya. Kemarin kan di SMP itu ada penggalang. Kemudian Bapak akan menjelaskan tingkatan pramuka di umur SMA, yaitu penegak. Apa itu penegak? Nah, penegak itu adalah keanggotaan pramuka yang berumur 16 sampai dengan 20 tahun. Nah, adik-adik di sini sudah masuk umur penegak. Yang meskipun ada yang 15 tahun, masih 15 tahun itu secara otomatis bisa masuk ke penegak. Apa itu penegak? Nah, penegak secara etimologi berasal dari kata tegak ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tegak itu berdiri gitu ya. Kemudian diberikanlah imbuhan penegak gitu ya. Jadi maknanya adalah orang yang dewasa dan bisa berdiri tegak sehingga bisa membawa dirinya sendiri gitu ya. Di sini akan menjelaskan kenapa harus ada penegak. Karena ada permasalahan ya, di kepemudaan itu ada permasalahan. Yang pertama, proses menuju kedewasaan. Yang kedua, urbanisasi dan pengangguran.
kemudian situasi ideologi, politik, ekonomi, kemudian sosial, budaya, pertahanan, dan lain-lain gitu ya. Kemudian penurunan nilai moral kaum muda, kemudian perkembangan industrialisasi teknologi yang tidak terkendali gitu ya. Kemudian menurunnya semangat patriotisme di kalangan kaum muda, kemudian menurunnya semangat nasionalisme kaum muda. Nah, itu beberapa aspek yang kalian harus rasakan gitu ya. Kenapa adanya penegak? Karena penegak adalah suatu solusi di negara kita. Kemudian lanjut kita mengenal TKU atau tanda kecakapan umum. Di tingkat penegak itu ada 2 tingkatan, yaitu ada bantara dan laksana gitu ya. Nah, ini merupakan salah satu tanda kecakapan bagi setiap anggota ya, atau penganugerahan gitu ya. Nanti bisa dilihat di internet syarat menjadi bantara itu harus seperti apa ya. Biasanya kalau tidak dalam suatu situasi pandemi ini kita mengadakan perkemahan masa tamu. Di antaranya prosedur menjadi penegak itu adalah adanya permata atau mengikuti permata. Kemudian berbicara tentang penegak, kita juga berbicara tentang ambalan ya, atau rumah. Kita ibaratkan ambalan sebagai rumah ya. Jadi suatu kelompok pramuka penegak yang terdiri atas 12 sampai 32 pramuka penegak. Nah, kemudian kata ambalan itu diambil dari bahasa Jawa ya, ambal-ambalan, yakni kegiatan yang dilakukan terus-menerus oleh kelompok gitu ya. Jadi ambalan ini berasal dari kata bahasa Jawa, namanya ambal ya, dicatat ya adik-adik. Kemudian dari ambalan kita harus mempunyai nama gitu ya. Ibaratkan ambalan itu suatu rumah. Contohnya ambalan kita adalah ambalan Patimura dan Dewi Sartika. Kenapa harus memakai nama? Karena itu sebagai ciri khas suatu pangkalan gitu ya. Biasanya diidentikan dengan nama-nama pahlawan gitu ya. Jadi misal ini kalau di daerah Bandung misalnya, itu bisa saja ya ambalan Otto Iskandar Dinata misal gitu, atau pahlawan di Tasik ambalan Ki Haji Zainal Mustafa. Nah, seperti itu. Dan itu diidentikan dengan nama-nama pahlawan agar kita bisa mengenang para pahlawan gitu. Kemudian kita berbicara isi rumah. Ambalan itu adalah rumah ya, kalau bagi anggota pramuka yang aktif di sekolah itu rumah, dan biasa disebut atau dinamai sebagai sanggar gitu ya. Jadi sanggar itu banyak ya, ada sanggar kesenian gitu ya, sanggar musik dan lain sebagainya, sanggar tari. Nah, pramuka juga dinamai dengan sanggar. Itu merupakan rumah kita. Dan kita harus paham di dalam sanggar itu harus ada apa aja gitu ya. Ya misal di dalamnya harus ada bendera merah putih, bendera tunas kelapa, kemudian bendera wozem dan lain sebagainya. Kemudian kita berbicara sangga. Setelah ambalan, kita berbicara sangga. Ibaratkan ambalan itu suatu rumah ya. Rumahnya itu kan biasanya ada ruang tamu, ada kamar. Kita ibaratkan sangga itu sebagai kamar ya. Jadi artinya sangga itu kelompok kecil dalam ambalan gitu ya. Kemudian beranggotakan 4 sampai 8 orang gitu ya, paling minimal gitu. Nah, kata sangga mengandung pengertian sebagai penopang, sehingga di dalam ambalan memberi makna gitu ya. Makna sebagai ruang gitu ya. Saung gitu. Kemudian tempat-tempat berkegiatan. Kemudian pada ambalan ini harus mempunyai beberapa sangga gitu ya.
Yang pertama ada perintis, penegas, pendobrak, pencoba, dan sangga pelaksana. Kalian bisa mencari tahu di internet. Nah, kemudian selanjutnya ada dewan penegak, dewan ambalan gitu ya. Dewan ambalan itu pemangku kebijakan gitu ya. Ada yang namanya pradana gitu ya sebagai ketua. Kemudian ada yang disebut pemangku adat atau disingkat dengan judat gitu ya. Itu adalah penjaga kode etik atau penjaga penegak kedisiplinan. Kemudian ada krani sebagai sekretaris, kemudian ada bendahara dan anggota. Lanjut. Kemudian ada dewan kehormatan penegak. Adik-adik di sini akan paham ketika nanti mengikuti ekstrakurikuler kepramukaan ya. Apa itu dewan kehormatan? Dewan kehormatan itu adalah pendamping dewan atau bisa disebut tadi penegak disiplin gitu ya. Kemudian tugas dewan kehormatan adalah untuk menemukan ya tadi ya tugasnya itu sebagai orang yang mengurusi pelantikan, kemudian peristiwa-peristiwa yang ada di pramuka, kemudian rehabilitasi, kemudian pembinaan gitu. Adik-adik yang Bapak banggakan, selanjutnya yang terakhir Bapak akan menjelaskan terkait peminatan atau satuan karya gitu ya. Nanti adik-adik bisa mengenali 11 satuan karya gitu ya. Jadi adik-adik nanti di sini akan diarahkan mau kemana masuk satuan karya gitu ya. Yang pertama ada Saka Bahari yang berhubungan dengan kelautan, Saka Bakti Wisada yang berhubungan dengan kesehatan, Saka Bayangkara yang berhubungan dengan hukum dan kemasyarakatan, Saka Dirgantara yang berhubungan dengan keangkasaan, Saka Kencana yang berhubungan dengan kependudukan, kemudian Saka Taruna Bumi yang berhubungan dengan pertanian, perikanan, dan peternakan. Kemudian Saka Wanak Bakti yang berhubungan dengan kehutanan, Saka Wirakartika yang berhubungan dengan pertahanan, terutama di darat gitu ya. Nanti berhubungan dengan bapak-bapak tentara, TNI seperti itu. Kemudian ada Saka Kalpataru, yaitu tentang lingkungan dan budaya. Kemudian ada Saka Pariwisata, yaitu tentang kepariwisataan. Dan yang terakhir ada Saka Widya Budaya Bakti, yaitu tentang minat pendidikan dan kebudayaan. Jadi adik-adik yang saya banggakan, silakan nanti bisa dipilih mana saja yang kalian minati. Dan biasanya kalau di Kabupaten Tasikmalaya itu ada prioritas itu ya, prioritas Saka yang mampu bisa membimbing kalian dan nantinya akan melatih terutama dari kemampuan adik-adik di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian menjadi siswa dan siswi yang rajin gitu ya. Kemudian bisa mengamalkan Trisatya dan Dasa Dharma, dan yang paling penting semoga betah di SMA PGRI 43 Singaparna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.